Forum Dakwah Perbatasan Aceh ataupun yang disebut dengan FDP merupakan yayasan yang membantu kaum muslimin yang ada di daerah perbatasan Aceh khususnya. Pada kesempatan ini, FDP melaksanakan kegiatannya di 3 kabupaten ataupun di 3 daerah, yaitu Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Sebulu Salam. Pada SDP yang ke-7 ini, kami melangkahkan kaki untuk menuju Aceh Tenggara. Keindahan alam Aceh Tenggara yang membuat kami berhenti sejenak di perjalanan dengan disuguhkan secangkir kopi yang hangat, ditemani dengan ide-ide untuk menambah gagasan dalam mencapai kemakmuran umat. Hilang kafe ini. Ini sangat sedikit kafe. Belum panjang. Tapi ini di sini belum familiar. Oh, Kava dulu ya, saya pernah sekali Kava. Indahnya pergunungan Aceh membuat kami terpana akan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejuk, penuh dengan embun pagi. Kami melangkahkan kaki untuk menuju Aceh Tenggara. Di perjalanan kami disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di keindahan alam ini, kami menikmati air terjun yang ada di dataran Gunung Losa. Setibanya kami di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, kami disambut dengan sangat indah oleh Kepala Kemenak Aceh Tenggara dan masyarakat setempat. Di Aceh Tenggara sendiri, kami melaksanakan berbagai kegiatan yang sudah kami rancang di Forum Dakwah Perbatasan Aceh, yaitu kegiatan parenting untuk para ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Saya selaku Ketua Yayasan Imam Syafi'i pertama menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Ustaz Idris dan beserta jajarannya yang telah bersedia dan berkenan meminjamkan aula yang megah ini kepada kami. Berikutnya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia tim Forum Dakwah Perbatasan yang telah kali keempat datang ke Kutacane ini dalam menjaga agama Islam di daerah perbatasan ini, di daerah kita di Sepakat segenap ini. Di acara parenting ini kami mendatangkan para ustadz-ustadz yang memang sudah mumpuni dalam memberikan materi-materi yang akan disuguhkan kepada masyarakat setempat. Di Aceh Tenggara sendiri kami melaksanakan berbagai kegiatan. Dan kegiatan selanjutnya kami langsung menghadiri Radio Loser yang mana FDP sendiri akan mengambil alih fungsi untuk menyebarkan syiar-syiar Islam beserta tausiah-tausiah yang disampaikan oleh para dai-dai kita. Radio ini disponsori oleh para donatur-donatur yang berbaik hati dalam mengembangkan misi dakwah ini. Di Kutacane ini banyak sekali gereja-gereja yang berdiri. Konon katanya gereja yang berdiri di Kutacane ini lebih banyak daripada masjid-masjid. Pada kegiatan selanjutnya kami langsung menghadiri Pondok Pesantren Hidayatullah. Karena kita kan sini setiap tahunnya 450 seragam itu baru olahraga. 3 macam, berarti 1000 lebih setel kan. Kali 3 aja. Tenaga kompleksi kita cuma 1 orang. Itulah dari sini nanti ada yang pandai, mau mereka kita ikutkan gabung. Di Pondok Pesantren Hidayatullah ini, kami membina para mu'alaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. Para mu'alaf belajar mengaji, mengenal Islam secara kafah. Wa'awjaka minkum sami'un alimun. Sekarang gimana kondisinya kampung itu? Kampung itu sampai sekarang sangat memperhatikan juga. Kenapa? Kenapa? Karena kalau memang ada kegiatan Kristen, mereka ikut. Oh gitu. Karena keluarganya masih ada yang Kristen. Nah, gitu juga acara Islam, yang Kristen ikut ke Islam.
Tapi mereka Muslim. Hah? Muslim yang mengikuti. Muslim. Muslim ya. Nah, mereka lebih tinggi adat mereka ketimbang agama. Sama lah kemarin. Kira-kira satu desa itu berapa? Semua Satu desa lebih kurang sekitar 70-an kakak. 70 kakak itu tuh Muslim semua. Ke kampung Gitu. kalau tanya Kristen. Nanti permintaan warganya. Muslim hampir 50-50 Kalau dengan ada kegiatan Kristen. Kita keluar ke Tanah Karo baru masuk. Nah, di sana informasinya pemurtadannya yang sangat gencar. Di sana ada Muslim, tapi sangat gencar kali. Di sana listrik pun kadang redup, kadang mati. Gitu. Listrik. Kejencet. Kita sekarang sudah masuk ke kawasan Sumatera Utara bagian Tanah Karo, dan ini malam pertama meninggalkan Aceh Tenggara, Aceh yang sangat kita cintai, yang kita sayangi, menuju Aceh lain. Dari Aceh ke Aceh melalui Sumatera. Ini termasuk keistimewaan Aceh. Lakukan perjalanan FDP Forum Dakwah Perbatasan. Insyaallah Ketua Yayasan meninggalkan seabrek kerjaan demi tugas utama sebagai khalifah di muka bumi, berdakwah insyaallah. Perjalanan kita atun minal adab. Perjalanan itu adalah potongan daripada adab. Makanya perjalanan itu tidak mudah dan tidak ada nikmat. Kalau ada orang melakukan perjalanan nikmat, berarti dia belum melakukan perjalanan. Sehingga ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Boleh tidak berpuasa, boleh menjamak dan mengqasar sholat. Ini sebagai bonus kena perjalanan. Tapi ingat, perjalanan untuk dakwah, perjalanan untuk sesuatu yang dibolehkan. Tapi kalau perjalanan untuk kemaksiatan, wala ta'awan ada bersama dengan. Setelah selesai kami menjalani misi-misi dakwah di daerah Aceh Tenggara ataupun Kota Cali, kami melanjutkan perjalanan ke kota Subulus Salam, yang mana kami melaksanakan berbagai kegiatan yang telah kami rencanakan di daerah Subulus Salam. Salah satunya adalah rehab rumah duafa, yang mana rehab rumah duafa ini merupakan gagasan daripada Forum Dakwah Perbatasan Aceh. Kegiatan ini disponsori oleh para donatur yang berbaik hati untuk memperbaiki rumah-rumah kaum para duafa yang ada di kota Subulus Salam. Kota Subulus Salam merupakan daerah perbatasan Aceh yang sangat dekat dengan Sumatera Utara. Ketua Forum Dakwah Perbatasan Dr. Nur Khalis SPJP langsung memberikan uang santunan kepada para ibu duafa yang ada di kota Subulus Salam. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada para donatur. Selesainya sholat, kami langsung melaksanakan kegiatan selanjutnya, yaitu mengunjungi Radio Subulus Salam, yang mana radio ini juga nantinya akan dikelola oleh Forum Dakwah Perbatasan dalam misi menyampaikan syiar-syiar Islam di daerah perbatasan dan mencegah misi misionaris yang masuk di daerah perbatasan Aceh. Di kota ini kami berkesempatan mengunjungi salah satu rumah kreatif dan rumah binaan bagi para orang-orang miskin yang ada di Subulus Salam. Tadi kan ambil buahnya, kan ada pelepah-pelepahnya itu kan. Jadi pupuk, jadikan kompos. Setelah selesai melaksanakan beberapa kegiatan di kota Subulus Salam, anggota Forum Dakwah Perbatasan pun beristirahat dengan seadanya. Lelah, penat, kedinginan, dan digigit nyamuk pun tak juga kami rasakan.
karena begitu cintanya kami terhadap agama Allah ini. Selanjutnya kami melaksanakan kegiatan di daerah Aceh Singkil. Jalanan pelosok-pelosok terjang kami lalui. Alhamdulillah, kita sekarang berada di Masjid An-Nur, Desa Sikoran, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Bagaimana pemirsa dan saudara kaum muslimin memperhatikan tadi bagaimana kendaraan kita masuk. Begitulah susahnya yang dihadapi oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan alhamdulillah keberadaan kita dan donasi yang kaum muslimin salurkan melalui Yayasan FDP Perumda Perbatasan sangat-sangat membantu kaum muslimin yang ada di perbatasan antara Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah ini. Dan mudah-mudahan setiap rupiah dan setiap langkah serta perputaran roda kendaraan yang dipakai bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menuju Masjid An-Nur, Desa Sikoran. Di Masjid An-Nur inilah kami beristirahat. Masjid An-Nur ini terletak di Sikoran, di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Jalan dulu. Selanjutnya kami melaksanakan salat Jumat di Desa Laibano, Kecamatan Danau Paris. Pada kesempatan ini, dai daripada Forum Dakwah Perbatasan mengisi khutbah di salah satu masjid Laibano. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memilih kita sebagai hamba-hamba pilihannya. Hamba-hamba yang masih inginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bukti kita masih memiliki hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilannya untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Laibano ini sendiri merupakan daerah perbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Sekarang kita berada di perbatasan Sumatera Utara Aceh, tepatnya di perbatasan antara Sibolga dengan Aceh Singkil. Desa wilayah Aceh yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara adalah Desa Laibano. Sayang sekali di desa ini tidak ada dai perbatasan yang seharusnya sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga akidah umat dan mengajarkan kaum muslimin muslimat di sana tentang Islam. Bahkan ketika kita berkunjung untuk melaksanakan salat Jumat, jumlah jamaah Jumatnya hanya 6 orang dewasa dari penduduk setempat. Ada sekitar 12 orang anak kecil. Yang sangat disayangkan lagi adalah di Desa Laibano ini jumlah penduduk muslimnya sampai 80 keluarga. Ketika kita melihat jumlah yang datang ke Jumat hanya 6 orang, menunjukkan bahwa hanya berapa persen yang taat untuk melaksanakan ibadah. Di sisi lain jumlah penduduk yang non muslim sama dengan jumlah mereka, sekitar 80 keluarga juga. Alhamdulillah kami berkesempatan mengunjungi Desa Trans Laibano yang merupakan desa yang sangat terisolir. Desa ini tidak mempunyai listrik selama 15 tahun. Dan sampai sekarang mereka juga belum mempunyai tenaga listrik. Yang sangat disayangkan, air yang sangat susah dijangkau oleh masyarakat setempat. Bahkan tempat ibadah pun tidak mempunyai sarana air. Ini tempat istirahat Ustaz? Ya, sinilah tempat area. Tidak ada pilihan yang lain.
biar dekat juga dengan area usaha lainnya kan. Malam saat ini juga? Iya, sini ya PDP. Yang Pak Kadis kemarin datang sini kan. Air pun nggak ada, Ustaz ya? Ya, air listrik. Cuma itu cuma kendala sini. Cuman itu ya, air listrik aja ya? Lain masalah ya? Ya lain insya Allah dakwah kita jalan. Jurang yang terjang dan jauhnya air, para dai ini dan para masyarakat berusaha untuk mencapai titik air yang akan digunakan. Inilah mata air warga. Sehari-hari warga mengambil air untuk minum, untuk mandi, untuk salat dan untuk mencuci di sini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apabila kita ada kemudahan, maka sungguh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bawa ke hari akhirat kelak. Apabila di sini dapat kita buat sumur bor dan kita pipanisasi sampai ke atas, insya Allah warga di sini akan mudah untuk beribadah. Perjalanan yang berliku-liku yang penuh batu-batuan ini, kami menghampiri salah satu rumah masyarakat setempat yang sedang melaksanakan kegiatan tahjiz mayat yang dilaksanakan oleh Forum Dakwah Perbatasan. Para ibu-ibu yang sangat kami sayangi ini berjalan sejauh 2 km dari rumahnya tersebut untuk mencapai titik pelaksanaan kegiatan tahjiz mayat yang dilaksanakan oleh Forum Dakwah Perbatasan Aceh. Dalam kegiatan ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah perbatasan untuk melaksanakan kegiatan lomba tahjiz mayat. Pada kegiatan selanjutnya, kami melaksanakan kegiatan daurah remaja untuk anak-anak masyarakat setempat. Waalaikumsalam. Mana man? Mana ni potong? Mana Ustaz? Dari Krung. Mandi. Oh mandi. Mandi sungai ni. Kan dah rapi ni. Anak main kandang semua ya? Oh ya iyalah. Habis mandi mau ngapain? Ngaji. Kita sekarang ke masjid ngaji ya? Iya. Masuk sana duluan ngaji. Ya. Siap Ustaz. Ini untuk belakang ya. Ya. Terakhir sampai ni. Masjid An-Nur. Di Masjid An-Nur inilah kami melaksanakan kegiatan daurah remaja. Di sini kami membina dan membentengi anak-anak ini dengan akidah Islam. Ucapan terima kasih tidak lupa pula kami ucapkan kepada donatur yang telah membiayai kegiatan para daurah remaja ini. Kegiatan ini kami laksanakan selama 4 hari. Yang langsung kami bina selama 4 hari 4 malam anak-anak yang ada di daerah Sikoran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam harinya, anak-anak ini kami bina dengan salat tahajud, tahsin Al-Quran, tausiah. Pada kesempatan ini, Kepala Majelis Pemusyawaratan Ulama yang ada di Aceh langsung memberikan tausiah kepada anak-anak dan kepada anggota Forum Dakwah Perbatasan Aceh. Untuk memperkuat keimanan ketahanan mental masyarakat kita di sini terkhusus di perbatasan, maka akan sangat sulit kita melakukan.
TV Unggul ini agar saat kita menutup mata mereka yang akan mempertahankan Islam di sini. Setuju Pak? Alhamdulillah. Sepakat mendukung? Alhamdulillah. Saya senang sekali. Pada hari terakhir pelaksanaan kegiatan Safari Dakwah Perbatasan Aceh yang ke-7 ini, kami berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan Daurah Syariat Islam. Pada kesempatan ini, seluruh masyarakat yang ada di Danau Paris dapat menghadiri dan menyaksikan kegiatan Daurah Syariat Islam ini. Bentuk apresiasi kami memberikan sedikitnya bantuan dan hadiah kepada para tokoh-tokoh masyarakat, para imam, dan para masyarakat yang telah mengikuti lomba. Kegiatan ini juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sedikit bantuannya dalam melaksanakan kegiatan Safari Dakwah Perbatasan Aceh yang ke-7 ini.